Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ririn Sulastri, peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 10 dengan nomor peserta 32. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mind mapping tentang etika publik. Yang pertama itu tentang etika publik. Etika publik itu terbagi menjadi 3 sub. Yang pertama itu kode etik dan perilaku pejabat. Yang kedua bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga aktualisasi etika ASN. Langsung saja kita masuk ke sub materi pertama tentang kode etik dan perilaku pejabat. Nah, kita ulas dulu pengertiannya. Etika itu merupakan yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik ataupun benar. Sedangkan pengertian kode etik itu merupakan peraturan yang berupa ketentuan-ketentuan yang tertulis. Selanjutnya, kode etik ASN. Nah, kode etik ASN ini tertuang dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Kemudian nilai dasar ASN. Nilai dasar ASN ini tertuang dalam Undang-Undang ASN Pasal 14. Selanjutnya, definisi dan lingkup etika publik. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika jabatan antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya, dimensi etika. Dimensi etika ini terbagi menjadi 3, yaitu kualitas pelayanan, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Kemudian, sub selanjutnya tuntutan etika publik dan kompetensi. Tuntutan etika publik ini terbagi menjadi 2, yaitu berkompetensi etika. Yang ketiga, kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Kemudian kita masuk ke sub materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Bagian yang pertama yaitu legitimasi. Legitimasi ini terbagi menjadi 3, yaitu legitimasi kekuasaan. Yang kedua, legitimasi sosiologis. Yang ketiga, legitimasi etis. Kemudian bagian selanjutnya yaitu konflik. Konflik ini adalah merupakan konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini ada akibatnya. Akibatnya itu apa saja? Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal. Yang ketiga, peningkatan sejahtera. Kemudian, bagaimana bentuk-bentuk perilakunya? Yang pertama itu ada aji mumpung, yang kedua loyalitas ganda, yang ketiga menerima memberi suap. Kemudian, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, kemudian pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Itu tertuang dalam 6 peraturan pemerintah. Yang pertama, ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1959. Yang kedua, ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1975. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980. Yang keempat, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004. Yang kelima, peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Yang keenam, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2014. Yang selanjutnya, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Ini terbagi menjadi 2, dapat dilakukan dengan pelatihan pegawaian dan diskusi kasus nyata. Submateri yang terakhir yaitu aktualisasi etika ASN. Di sini ada beberapa contoh aktualisasinya. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya publik. Yang kedua, absen sidik jari. Yang ketiga, penerimaan tenaga honor. Yang keempat, pemberian hadiah atau cenderamata. Yang kelima, konflik kepentingan. Yang keenam, pelantikan wali kota di penjara. Yang ketujuh, terpidana korupsi menjabat. Yang kedelapan, membocorkan informasi. Dan yang terakhir, pengunduran diri pejabat tinggi. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.